Halo, Assalamualaikum. Kita akan saksikan bersama-sama best practice bagaimana mencegah bullying. Kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pelatihan semua. Kali ini bersama saya Lani Clara yang akan memandu pada acara kali ini, ditemani oleh narasumber kita Ibu Nike Wahyuni MPSI CHT. Sebelumnya Sobat Pelatihan, Ibu Nike ini selain berkompeten di bidang pendidikan, beliau juga banyak mendapatkan apresiasi dari pendidikan di luar formal ya Ibu ya. Terakhir Ibu Nike ini mendapatkan apresiasi GTK tahun 2023 sebagai guru terbaik dalam kategori guru pembimbing khusus inovatif dan juga juara satu konseling kreatif Olimpiade bimbingan konseling tingkat nasional. Dan tidak hanya tingkat nasional, Ibu ini juga berprestasi di bidang internasional di mana mendapatkan medali bronze dalam kompetisi inovasi konseling yang diadakan oleh Perkama Malaysia. Nah, ini sangat membanggakan nih narasumber kita kali ini ya Bapak Ibu. Sebelumnya Ibu Nike, saya penasaran nih Ibu terkait pencegahan bullying melalui pendidikan karakter. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu sendiri sebagai yang juga guru di sekolahnya tentang perkembangan perilaku yang terjadi di dunia pendidikan saat ini, Ibu? Oke, baik Mbak Lani. Saya sekarang akan menjabarkan tentang bagaimana perkembangan dunia saat ini ya Mbak ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi saat ini berdampak pada peradaban dunia, khususnya dunia pendidikan ya, yang membawa dampak dari berbagai aspek. Nah, salah satunya tentunya aspek perilaku siswa. Ya. Jadi penyimpangan perilaku itu menjadi salah satu aspek dari kemajuan zaman saat ini, Mbak Lani. Nah, perilaku bullying merupakan salah satu contoh dari perbuatan menyimpang dan juga membahayakan. Nah, jadi Sobat Pelatihan, bullying ini merupakan kasus yang menjadi permasalahan saat ini yang juga menjadi perhatian pemerintah. Kita ingat ada 3 dosa pendidikan ya, ada intoleransi, kekerasan seksual, dan salah satunya adalah bullying. Dalam hal ini bagaimana pendidikan guru dan juga orang tua perlu aware ya tentang hal ini dan juga kita melakukan sesuatu yang dapat mencegah terjadinya aksi bullying. Oke, Ibu. Ibu Nike sebagai seorang yang berkecimpung di pendidikan nih Ibu, bagaimana pendidikan berperan aktif dalam pencegahan bullying ini? Oke, baik Mbak Lani. Sebelum lebih lanjut, mungkin saya akan menjelaskan dulu tentang tujuan dari pendidikan itu sendiri ya Mbak Lani ya. Jadi Sobat Pelatihan, pendidikan itu memiliki 2 tujuan ya. Yang pertama itu membantu manusia untuk menjadi lebih cerdas, lebih pintar, dan yang kedua itu mendorong manusia untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi hal ini merupakan dapat kita lihat bahwa pendidikan itu hal yang menjadi perhatian saat ini adalah bagaimana mengembangkan moral peserta didik, moral siswa, sehingga moral ini merupakan persoalan mendasar yang nantinya akan mengisi kehidupan manusia kapanpun dan dimanapun. Kita tahu ya Mbak Lani sekarang perkembangannya adalah kurikulum merdeka ya, di mana yang dituju itu bukan lagi bagaimana kognitifnya, tapi lebih kepada pengembangan karakter dari peserta didik. Seperti itu ya Sobat Pelatihan. Kita juga penasaran nih, Nike kan guru juga di tempat beliau mengajar. Kita penasaran kira-kira bentuk bullying apa yang pernah terjadi di sekolah Ibu, boleh dijelaskan pada Sobat Pelatihan? Oke, baik Galani, terima kasih. Jadi Sobat Pelatihan sama mungkinnya di tempat-tempat lain ya, perilaku-perilaku bullying itu yang muncul itu yang pertama seperti bullying verbal Mbak Lani. Mungkin Mbak Lani sering dengar ya anak-anak ngejekin nama orang tua gitu ya, terus juga memberikan labeling terhadap seseorang kayak bully Simon gitu ya, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Jadi bullying ini kalau cuma satu kali itu belum termasuk bullying, satu kali belum termasuk bullying ya, tapi kalau sudah berkali-kali ya secara sadar pelakunya itu melakukan berkali-kali itu dan dengan tujuan untuk menyakiti yang bersangkutan, itu berarti sudah termasuk bullying. Lalu ada bullying fisik juga nih Mbak.
Biasanya kan anak-anak ini kalau bullying fisik itu mereka jalan itu di body, bahkan juga pernah melakukan pemukulan gitu kan yang secara sengaja dilakukan gitu. Itu merupakan bentuk dari bullying fisik. Nah, ada juga kasus yang saya hadapi di sekolah itu, sobat pelatihan, seperti anak ini merasa diintimidasi. Ya, diintimidasi ini misalnya dikucilkan di kelas, atau teman-temannya pada gibahin dia di belakang, gitu kan dia merasa gitu ya. Jadi ini merupakan bullying relasional, ya. Yang terakhir itu mungkin seiring dengan perkembangan teknologi ya, kita sering mendengar cyberbullying ya Mbak ya. Jadi sobat pelatihan, cyberbullying ini saat ini marak terjadi ya, secara maya ya Mbak ya. Jadi mereka saat ini anak-anak kita itu sangat dekat sekali dengan smartphone ya. Mereka mempunyai media sosial, begitu Instagram, TikTok ya, dan lain-lain. Nah di situ tuh ketika mereka menyebarkan suatu konten tertentu, tidak sedikit yang juga memberikan komentar negatif komentarnya, dan komentar negatif itu yang akan memunculkan perasaan negatif juga dalam diri. Jadi sobat pelatihan, tadi kita udah dengar dari Ibu Nike, ada bullying secara verbal, fisik, bahkan cyberbullying ya Bu ya. Biasanya nih kita juga penasaran di tempat pendidikan atau di mana aja terjadi pembulian itu, sering terjadinya itu di mana Ibu? Apakah di dalam kelas atau ketika di kantin? Di mana tempat yang paling sering terjadi bullying kepada siswa? Baik. Bullying itu bisa terjadi sebenarnya di mana saja, Mbak Ani. Di mana ada kesempatan ya, di situ ada terjadi hal-hal seperti itu. Nah, kita bisa lihat yang pertama itu di sekolah ya. Di sekolah biasanya dilakukan oleh senior kepada junior ya, atau bahkan teman satu angkatan yang dia merasa diri dia lebih berkuasa, lebih kuat kayak gitu. Dan itu menimbulkan adanya apa namanya hal-hal negatif yang mereka lakukan terhadap temannya sendiri. Yang kedua itu bisa di rumah, Mbak, di rumah seperti di keluarga. Mungkin Mbak Ani pernah mendengar toxic parents ya. Jadi sobat pelatihan, saya juga pernah menangani kasus ya, bahkan banyak kasus sebenarnya yang ternyata bullying ini terjadi justru dari rumahnya sendiri. Ada orang tua yang suka ngelabel anaknya dengan kata-kata negatif gitu. Lalu juga ada bahkan saudaranya sendiri yang melakukan hal-hal negatif baik secara verbal maupun non verbal terhadap saudaranya gitu. Dan yang ketiga itu lingkungan sekitar, Bang. Jadi dapat terjadi karena unsur mayoritas menindas yang minoritas ya. Jadi kita bisa melihat anak-anak kita kan juga bergaul dalam lingkungan sekitaran dia ya, lingkungan di rumah dia gitu. Jadi apa yang dia lakukan itu bisa terjadi pemicu untuk terjadi bullying juga gitu di lingkungan sekitarnya. Seperti itu Mbak. Berarti nih sobat pelatihan, ada di sekolah ya Bu ya, ada dari keluarga, bahkan ada dari masyarakat. Kira-kira pemicunya nih Bu, bisa terjadi bullying? Oke, boleh dijelaskan. Kadang-kadang ada pelaku yang tidak menyadari ya Mbak ya, yaitu sebagai pelaku bullying gitu. Karena ketika kita konfirmasi, dia menjawabnya cuma bercanda gitu ya, cuma bercanda. Jadi yang awal itu dari ejek-ejekan Mbak, dari ejek-ejekan yang akhirnya memunculkan permusuhan di kalangan siswa. Jadi permusuhan, rasa kesal di antara pertemanan bisa memicu seseorang itu melakukan tindakan bullying. Nah, yang kedua itu muncul perasaan dendam. Ya, misalnya seseorang yang pernah disakiti oleh orang lain gitu, oleh temannya, lalu dia berusaha untuk membalas kembali apa yang dilakukan oleh temannya tersebut. Nah, yang membuat kita sedikit prihatin juga Mbak, itu ternyata ada mencari perhatian. Gitu. Jadi tidak sedikit sobat pelatihan, anak-anak kita itu yang mencari perhatian dengan cara melakukan tindakan negatif gitu, karena dia ingin dianggap hebat, dia ingin dianggap kuat. Mereka berpikir dengan mereka kuat, maka orang-orang akan jadi takut dengan dia dan akan mengikuti apa yang dia mau. Nah, balik lagi ke teknologi, Mbak. Balik lagi ke teknologi, karena teknologi ini memang ibaratnya seperti dua mata pisau ya. Bisa positif, bisa negatif. Jadi pengaruh negatif media saat ini juga sangat kuat ya terhadap pemicu munculnya bullying ini. Saya pernah membaca salah satu artikel yang mengatakan bahwa ternyata netizen Indonesia ini merupakan netizen yang paling ditakutin, dan termasuk netizen yang
yang apa namanya, sikapnya yang paling negatif gitu di dunia ya, di dunia. Jadi semakin banyak gambaran kekerasan di media sosial, di internet, di televisi, menjadi contoh buruk yang bisa menginspirasi seseorang juga untuk meniru itu gitu. Jadi itu yang perlu kita saat ini perhatikan. Salah satu pemicu. Tadi kita membahas dari para pelaku bullying. Setiap bullying itu pasti akan ada korbannya. Nah, dampak dari korbannya itu sendiri, pasti sobat-sobat pelatihan ini penasaran ya. Oke, sejauh apa dampak yang diberikan dari bullying ini sendiri? Oke, dari pengalaman yang saya hadapi di sekolah saya sendiri ya, Mbak Lani, salah satu dampak yang dirasakan itu yang pertama adalah perasaan takut, cemas dari si korban tentunya. Jadi tidak sedikit mereka yang karena perasaan gangguan psikologisnya tadi menyebabkan dia itu bolos sekolah gitu, tidak datang, bahkan ada yang sampai mau pindah sekolah Mbak Lani. Karena apa? Ngerasa ke sekolah itu tuh sudah tidak ada lagi gairah, tidak nyaman berada di sekolah ya, karena ketakutan yang dan atau yang tadi dia ngerasa dikucilkan oleh yang lain, jadi tidak betul semangatnya untuk belajar. Nah, yang paling mengajukan semoga ini nggak terjadi ya Mbak ya, menimbulkan dendam ya. Mungkin kita sobat pelatihan tahu ya bagaimana viralnya kejadian-kejadian ada orang yang jadi korban bullying karena perasaan dendam, perasaan kesal dan amarahnya menumpuk ya, karena selalu diperlakukan negatif sehingga muncul ingin menyakiti dengan cara yang lebih, bahkan terjadi pembunuhan ya, karena dia menjadi korban bullying. Nah, itu yang harus kita antisipasi Mbak gitu. Tentang bullying ini di sekolah. Sangat mengkhawatirkan ya sobat pelatihan, bahkan korban bullying sendiri ya Bu ya, ada yang ingin melakukan tindak pembunuhan, melakukan sesuatu dengan membawa senjata tajam, itu kan sangat-sangat mengkhawatirkan kita ya Bu ya. Kira-kira kita selaku yang berkecimpung di pendidikan, upaya apa yang kita bisa berikan terhadap para pembullying dan korban bullying ini juga? Oke. Terima kasih sobat pelatihan. Upaya yang bisa kita lakukan yang pertama itu tentu saja sebelum mengomong itu mencegah bullying itu terjadi. Dan caranya dengan apa? Yang pertama kita edukasi peserta didik kita di sekolah tentang bullying itu tuh seperti apa, dampaknya bagaimana, sehingga mereka menyadari ternyata tindakan bullying itu adalah sesuatu hal yang tidak baik gitu. Karena tidak sedikit, balik lagi seperti yang saya bilang tadi, tidak sedikit juga pelaku itu merasa mereka itu nggak ngebully gitu, cuma bercanda aja gitu kan. Padahal ketika mereka melakukan itu secara berulang-ulang dan bermaksud menyakiti, itu sudah merupakan suatu tindakan bullying gitu. Yang kedua yang biasa saya lakukan itu adalah meningkatkan pengawasan ya dari berbagai sektor. Jadi kami di sekolah kalau lagi free time itu wali kelas ini memang standby di dalam kelas untuk mengawasi. Terus juga di kantin, di area kantin ya, ada yang mungkin mereka berpikir di situ mereka bisa leluasa karena tidak ada pengawasan dari guru. Nah, di sini kita coba untuk berbaur dengan anak-anak ya, sehingga mereka akan menjaga sikap mereka untuk tidak menyakiti teman-temannya. Nah, yang berikutnya yang saya lakukan itu Mbak Lani membentuk agen sekolah. Jadi memang di sekolah saya itu punya anak berkebutuhan khusus ya, yang tentu saja anak-anak ini bisa menjadi korban dari teman-temannya untuk diusilin gitu. Nah, jadi biasanya saya udah antisipasi dengan membentuk tim di situ, di kelas itu saya cari beberapa orang yang bisa saya percaya untuk membantu temannya ketika temannya itu mendapatkan perilaku negatif, jadi kayak nge-backup gitu. Dan juga secara berkala melaporkannya ke saya, ya sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, membina yang pelaku dan juga memberikan penguatan kepada korban supaya dia bisa merespon itu dengan lebih baik seperti itu. Lalu membuat program penguatan karakter, karena kan kita sekarang bicara tentang program karakter ya untuk bullying ini. Jadi melakukan program penguatan karakter itu melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Jadi sobat pelatihan, dari 4 upaya pencegahan bullying tadi, ada yang paling menarik perhatian itu penguatan karakter nih Ibu. Kira-kira contoh seperti apa dalam penguatan karakter ini yang bisa menjadi salah satu bentuk pencegahan bullying itu sendiri? Oke, baik Mbak Lani, terima kasih pertanyaannya. Baik sobat pelatihan, saya akan berbagi tentang apa saja sih program pendidikan karakter yang sudah kami lakukan di sekolah kami. Yang pertama itu adalah menanamkan budaya positif, ya, menanamkan budaya positif di sekolah. Jadi pembiasaan positif ini
Biasanya kan kalau guru-guru ada muridnya yang nggak bikin PR atau melakukan disiplin pasti marah gitu kan, telat marah lagi. Ini padahal melakukan suatu kesalahan itu kan merupakan hal yang wajar, makanya dia dididik, disekolahkan supaya perilakunya lebih baik kan Mbak. Jadi di sini kita akan merubah mindset guru-guru bahwa ketika siswa bersalah itu ya nggak apa-apa, disitulah peran kita untuk mendidik. Jadi jangan melakukan tindakan negatif terhadap mereka, tapi kita coba ubah pendekatannya lebih humanis gitu. Jadi ketika dia tidak bikin PR, kita bisa menanyakan apa sih, kenapa sih mereka tidak membuat PR, kendalanya itu di mana, sampai kita juga minta komitmennya, kira-kira ke depan apa yang bisa dia lakukan supaya hal ini tidak terjadi lagi. Lalu yang kedua yang biasa kita lakukan itu adalah memperbanyak kegiatan sosial Mbak. Di sekolah saya itu ada program satu siswa satu doa apa ya, jadi hal ini untuk melatih kemampuan sosial emosional dari peserta didik. Nah, dalam hal ini peserta didik itu akan dibawa ke rumah mustahik ya untuk melihat kondisi mereka. Jadi kita salah satu bulan itu ada Jumat Berkah Mbak. Jadi di situ siswa nggak belajar ya, mereka khusus pergi ke rumah mustahik mengantarkan sendiri sembako mereka, lalu berdialog dengan mereka di situ dengan para mustahik dan melihat sendiri kondisi di sana seperti apa, sehingga akan muncul empati, toleransi ya. Jadi perasaan empati dan toleransi ini pasti juga akan mengajarkan mereka untuk menghargai orang lain gitu ya, dan juga bersikap lebih baik kepada teman-temannya. Nah yang ketiga, kita sering melakukan dialog interaktif dengan siswa. Jadi di sekolahnya tidak hanya melulu pembelajaran aja ya. Jadi di luar waktu-waktu belajar, kita biasakan untuk ngajak siswa itu ngobrol santai, sehingga mereka pun merasa lebih nyaman gitu kan. Dan ketika mereka ngerasa ada hal-hal negatif yang mereka terima dari orang lain, kita cepat mengantisipasi sebelum muncul perasaan tadi dendam tadi. Jadi kita coba meregulasi emosi mereka ya, sehingga mereka tahu walaupun mereka korban, mereka bisa tangguh kok dalam hal ini, karena hal yang di luar diri kita kan merupakan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah hal yang berada di dalam diri kita sendiri. Jadi kita juga membentuk siswa-siswa itu sehingga dia ketika ada orang yang berusaha membulinya, bebal gitu, mantul, jadi nggak mempan gitu. Itu yang akan kita bentuk. Jadi menumbuhkan hal-hal positif di dalam diri juga merupakan salah satu pencegahan bullying ini sendiri, juga menimbulkan sikap dan sifat empati kepada para peserta didik juga merupakan salah satu pencegah yang baik ya. Baiklah sobat pelatihan, tidak terasa kita sudah sampai di obrolan yang terakhir nih Bu, terkait bullying. Sangat menarik sekali nih pembicaraan kita kali ini. Sebelumnya, boleh nih Ibu narasumber kita, Ibu Nike, untuk memberikan closing statement kepada para sobat pelatihan terkait bullying ini. Oke, baik sobat pelatihan, tentu saja dalam closing statement ini saya akan memberikan sesuatu, berbagi sesuatu yang menjadi prinsip saya dalam mendidik ya. Jadi menurut saya kita sebagai pendidik itu harus selalu bergerak melakukan sesuatu supaya berdampak kepada karakter peserta didik kita. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang besar terlebih dahulu. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar untuk mereka, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Jadi prinsip saya, ketika seorang pendidik sudah melakukan sesuatu dengan hati, itu akan kembali ke hati peserta didiknya, dan itu akan berdampak. Luar biasa sekali, dari hal-hal kecil ya Bu ya, akan berdampak besar kepada kita semua, apalagi selaku peserta didik juga. Oke sobat pelatihan, untuk sesi ngobrol-ngobrol kali ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat dan jangan lupa stop bullying bagi peserta didik dan dari kalangan masyarakat manapun itu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik podcast atau pembicaraan mengenai pencegahan bullying melalui pendidikan karakter. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.